Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari S. Abbas. Di sini saya akan menjelaskan rancangan sistem berorientasi objek atau Object Oriented Analysis and Design. Baik, kita masuk pada software design engineering. Menurut Roger S. Pressman, mengumpulkan kebutuhan stakeholder, keperluan bisnis, dan pertimbangan teknologi untuk memformulasikan suatu produk atau sistem, memodelkan aktivitas dan persiapan untuk tahap konstruksi atau coding dan testing. Jadi tujuan desain itu sendiri untuk memodelkan solusi yang siap diimplementasikan atau membuat program. Kemudian analisis to design 1. Transformasi model analisis terstruktur. Pada model analisis terstruktur ini terdapat beberapa bagian di analisis model. Yang pertama ERD, yang kedua kamus data, ketiga DFD, keempat STD, kelima processor specification, keenam data object description. Pada analisis model ini, di mana mereka bertransformasi menjadi beberapa perancangan, yaitu procedural design, interface design, architectural design, data design. Kemudian analisis to design 2. Transformasi model analisis Pada model analisis ini terdapat beberapa bagian di analisis model. Yang pertama skenario based element, yang kedua behavioral elements, yang ketiga class based element. Pada analisis model ini, di mana mereka bertransformasi menjadi beberapa perancangan, yaitu component level design, interface design, article design, data class design. Proses design, proses iteratif untuk menerjemahkan kebutuhan menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak. Karakteristik untuk mengevaluasi desain yang baik, yaitu terbagi beberapa. Yang pertama, desain harus mengimplementasikan seluruh kebutuhan baik yang eksplisit dan implisit. Yang kedua, desain harus mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga, desain harus menyediakan gambaran lengkap suatu perangkat lunak. Kemudian konsep desain abstraksi. Abstrak terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, perancangan fokus pada solusi di level lingkungan, masalah tanpa dihubungkan dengan detail di level rendah. Yang kedua, abstraksi prosedural, urutan langkah dengan fungsi terbatas dan tertentu. Yang ketiga, abstraksi data, koleksi data objek. Arsitektur, keseluruhan struktur atau organisasi dari komponen atau modul perangkat lunak, cara komponen berinteraksi, dan struktur data yang digunakan komponen. Bagian dari perancangan arsitektur terbagi atas 3. Yang pertama, structural properties, menggambarkan komponen sistem,
modul, objek, dan lain-lain. Yang kedua, extra fungsional properties, kebutuhan untuk performance, capacity, security, adaptability, dan lain-lain. Yang ketiga, families of related system, reuse architectural building blocks. Kemudian konsep desain modularitas. Yang pertama, perangkat lunak dipisah menjadi komponen terpisah yang biasa disebut model dan diintegrasikan untuk memulihkan kebutuhan. Modularitas adalah atribut tunggal dari perangkat lunak yang memungkinkan program menjadi mudah dikelola. Ketiga, perangkat lunak monolitik atau satu program besar disusun dari satu model, lebih sulit dibuat, jumlah kontrol path, variabel, dan seluruh kompleksitas sulit dipahami. Kemudian konsep desain information heading. Pertama, merancang agar informasi atau data prosedur yang terkandung dalam sebuah modul tidak dapat diakses oleh model yang tidak membutuhkan informasi tersebut. Yang kedua, membatasi akses antara prosedur, detail, dan struktur data lokal. Yang ketiga, information heading menunjang modularity. Kemudian boundary class digunakan untuk memodelkan interaksi antar sistem dan aktor, sering mewakili Windows from sensor terminals. Kemudian control class mempresentasikan koordinasi urutan transaksi dan pengendalian benda lain, sering merangkum use case yang terkait kontrol. Satu use case memiliki satu control class. Entity class digunakan untuk memodelkan informasi, kemudian biasanya berasal langsung dari badan usaha, biasanya berumur panjang dan atau persisten, dapat dibagi oleh batas dan kontrol beberapa kelas. Deployment model modeling elements. Di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama, node, fisik runtime, sumber daya komputasi. Yang kedua, prosesor, mengeksekusi sistem perangkat lunak. Yang ketiga, device, perangkat pendukung dan biasanya dikendalikan oleh prosesor. Kemudian connection, mekanisme, media fisik, dan protokol perangkat lunak. Tahapan perancangan use case. Pertama, tentukan interaksi antara objek perancangan. Kedua, memperbaiki penjelasan aliran peristiwa. Yang ketiga, menyatukan kelas dan subsistem. Penjelasan interaksi antara objek perancangan. Mengidentifikasi objek yang berpartisipasi, model pesan antara objek, jelaskan proses yang dihasilkan dari pesan. Kemudian, enkapsulasi interaksi subsistem. Yang pertama, subsistem harus diwakili oleh antarmuka mereka pada diagram interaksi. Yang kedua, pesan untuk subsistem sesuai dengan operasi dari antarmuka subsistem. Yang ketiga, pesan untuk subsistem dimodelkan sebagai pesan ke antarmuka subsistem. Yang keempat, interaksi dalam subsistem
yang dimodelkan dalam subsistem desain. Keuntungan enkapsulasi interaksi subsistem. Yang pertama, realisasi use case, mengurangi kekacauan. Yang kedua, realisasi use case dapat dibuat sebelum desain internal. Yang ketiga, realisasi use case lebih umum dan mudah untuk perubahan. Yang keempat, mendukung pengembangan subsistem paralel. Baik, hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.